Bismillah. Yang manakah yang lebih diutamakan, adab atau ilmu? Yang mana lebih utama, adab atau ilmu ini? Tentunya seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia butuh dengan ilmu. Dan orang yang mau mengamalkan adab itu butuh ilmu. Banyak orang yang tidak beradab karena tidak ada ilmu. Tapi insya Allah orang yang berilmu, dia akan mampu bisa beradab, walaupun mungkin butuh waktu. Tapi tentunya ilmu telah mendahului adabnya. Karena tidak mungkin dia mengetahui adab ini benar, bagus atau tidak kalau dia tidak tahu ilmunya. Memang benar dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan kepada siapa namanya, Wafdul Qais, utusan dari salah satu kabilah Arab yang disebut dengan Wafdul Qais. Beliau pernah datang kepada Nabi SAW dengan penuh adab. Adab itu saya definisikan dulu. Adab itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, huwal akhdhu bimakarimil akhlaq, yaitu kita memiliki dan mengambil akhlak yang mulia. Itulah adab. Jadi berakhlak mulia. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga Imam, saya ingat yang insyaallah makna ucapan dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 124 Hijriah. Beliau pernah mengatakan tentang adab. Beliau mengatakan al-adabu ilmullahi yu'addibu bihi nabiyahu wa ilmun nabi sallallahu alaihi fa'allama nabiyahu fa'addaba ummatahu amanatun minallahi wa rasulihi ila ummati atau kama qala rahimahullah. Adab itu adalah ilmu Allah. Adab itu adalah ilmu Allah, yang mana dengan ilmu itu Allah ajarkan kepada nabinya untuk beradab, dan nabi dan ilmunya nabi untuk mengajari umatnya agar mereka beradab, agar mereka beradab. Misalnya ya, adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang paling pertama disebutkan para ulama adalah ikhlas, niat. Adab yang pertama yang antum siapkan itu adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak akan tahu adab ini kalau antum tidak belajar dulu. Maksudnya tidak nuntut dulu gimana. Dan seterusnya adab. Kemudian tentunya ketika kita datang ke majelis ilmu, adab-adabnya adalah memperhatikan ilmu yang disampaikan, berusaha untuk mendengar, tidak sibuk dengan kesibukan sendiri, ya.
tidak sibuk dengan urusan sendiri. Bahkan kata para ulama, muridnya Imam Syafi'i namanya Rabi' bin Sulaiman, dia mengatakan, saya kalau melihat Imam Syafi'i datang itu saya sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum lagi, diam langsung, mau nyimak Imam Syafi'i mau nyampaikan ilmu. Itu adab. Seakan gak bisa gerak lagi, ka'anna ala ru'usin tayr, seakan-akan di atas kepala ada burung. Jadi diam gitu. Karena seperti itulah adab yang baik dalam menuntut ilmu. Diperhatikan. Itu diantara adab-adab di dalam menuntut dan bermajelis ilmu. Kemudian banyak ya kita tulis apa yang disampaikan. Itu termasuk adab yang disebutkan sama para ulama. Qayyidul ilma bil kitab. Tulis ilmu dengan tulisan. Insya Allah sedikit yang antum tulis akan sangat membekas daripada hanya sekedar dengar. Ya mungkin sekarang kita sudah mengandalkan ceramah rekaman, jadi ya sudah nggak pakai nulis lagi. Masalahnya kalau rekamannya hilang, rekamannya rusak, internetnya rusak, nggak bisa lagi dengar. Kalau catatan tulisannya akan tetap ada dimanapun dan kapanpun, kecuali kalau dia hilang, jadi kebakaran dan seterusnya. Baik, balik lagi. Jadi kalau menurut saya ilmu dulu baru adab. Dan itu yang disebutkan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ulama tabi'in. Walaupun sebagian ulama lebih mengatakan seperti Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yang meninggal tahun 179, beliau mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Belajar adab sebelum kalian belajar ilmu. Tapi kan beliau mengucapkan ta'allamu, berarti diilmui dulu. Jadi mengilmui adab. Ya jelas ilmu dulu, belajar dulu maksudnya. Kalau antum baru memulai, ya belajar dengan ilmu, karena memang perintah pertama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah, ilmuilah, ketahuilah la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi memang diawali dengan ilmu. Untuk belajar adab yang benar. Adab itu kan akhlak. Tadi ya, jadi kalau yang saya lebih tekankan adalah adab dulu, ilmu dulu baru adab. Artinya kita sambil jalan. Kalau sudah dapat adabnya ya adab didahulukan. Kita praktekkan ucapannya Imam Malik ini, ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan bahkan kata para ulama, ya, kunna nata'allamul adab 20 sana qabla an nata'allamul ilm. Dulu kami, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan hal itu, beliau bilang kami dulu belajar adab itu 20 tahun sebelum belajar ilmu. Ya belajar adab itu kan maksudnya tadi kayak kalau para ulama bilang belajar ikhlas, berarti kita ikhlaskan niat dulu sebelum belajar ilmu. Itu adab menuntut ilmu. Awalnya kita harus niatkan ikhlas lillah, itu kita perangi itu. Sampai Al-Imam Ad-Darqutni pernah mengatakan, kunna natlubul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Dulu kami belajar ilmu niatnya bukan karena Allah, tapi memang ilmu itu membuat kita harus niatnya karena Allah, maka jalan. Itu adab. Jadi dengan proses orang mau ikhlas itu butuh waktu juga ya. Terus berdoa, terus cintai amal soleh, kebaikan. Kemudian tentunya melihat potretnya para ulama salaf, bagaimana ikhlasnya mereka. Kita tahu bagaimana para ulama, sahabat, tabi'in yang begitu ikhlas di dalam ibadah. Ya. Itu ikhlas itu berat sekali, sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan
ma ashadda alayya ma ashadda min nafsi yani laisa syai'un ashadda alayya min mu'alajatihi min qalbi atau kama qala rahimahullahu taala. Tidak ada yang paling berat untuk diobati dan diasah, diperbaiki melainkan hati ini. Itu ikhlas. Jadi kita belajar adab tentang ikhlas itu luar biasa. Adab menuntut ilmu itu adalah ikhlas pertama. Namun kalau kita sudah belajar, kita tahu ilmunya bagaimana, kita harus mengikhlaskan niat ini, maka insya Allah akan pelan-pelan ikut. Di antaranya tadi kita belajar bagaimana para ulama salaf, para sahabat, mereka mempraktekkan keikhlasan. Sampai dulu ya, kalau kita bicara tentang keikhlasan ini, namanya Daud ibnu Abi Hind, seorang ulama tabi'in. Beliau 40 tahun puasa, istrinya tidak tahu. Puasa sunnah. Gimana bisa istrinya tidak tahu, apalagi orang lain? 40 tahun. Subhanallah. Padahal ya, puasa antum sudah sembunyikan bagaimanapun pasti akan ketahuan. Walaupun sebenarnya orang puasa itu kadang ketahuan, kadang enggak ya. Beda dengan sholat, pasti kelihatan. Puasa sunnah ini 40 tahun enggak ada, istrinya enggak tahu. Gimana caranya? Dia pergi dari rumah, keluar dari rumah, dia bawa bekal. Istrinya tahu dia enggak puasa. Di tengah jalan makanan itu disedekahin. Ya, makanan itu disedekahin. Baru dia pakai ya mulutnya dibasahin, kayak kelihatan segar sekali enggak puasa. Subhanallah. Ya. Baru kemudian dia punya tempat kerja. Disebutkan ada yang bilang dia punya toko, punya tempat ini, ada yang bilang dia tukang kulit, ya. Sampai di sana kalau dia kerja, orang lihat biasa aja. Ya. Orang lihat biasa aja. Bukannya pakai apa? Bukannya dia dia pulang sore. Ya, dia pulang sore. Jadi dia pulang tentunya sebelum buka. Namun ketika dia sampai di rumah, ya tentunya cuma minum air saja. Dia sampai di rumah, dia bawa makanan. Kirain memang dia nggak puasa ini, ya. Bawa makanan bukan makanan yang tadi, ini baru lagi, ini dia beli. Ya. 40 tahun bayangkan, insyaallah. Itu potret keikhlasannya. Kemudian tadi kita katakan hadis yang Imrul Qais itu, utusan Qais ini yang disebut dengan Wafdul Qais. Ketika dia datang, Rasulullah mengatakan kepadanya, innaka mru'un fika la khoslatain. Inna laka la khoslatain yuhibbuhumullah wa rasul. Kamu punya dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dua sifat yang dimiliki oleh sahabat ini adalah kehati-hatian, tidak buru-buru, dan kelembutan. Maksudnya orangnya, ucapannya, sikapnya itu santun, kemudian tidak terburu-buru. Itu sifat bawaan dia. Ini adab. Kadang adab itu tanpa butuh harus dipelajari. Itu sudah bawaan. Dari awal dia masya Allah itu orang nggak terburu-buru, ya, orangnya nggak pemarah. Itu memang bawaan begitu. Ada orang yang harus belajar, harus berusaha untuk tidak pemarah, harus berusaha untuk tidak terburu-buru, harus berusaha untuk tetap lembut. Itu ada. Tapi ada juga yang sudah bawaan. Ya.
Sampai sahabat ini nanya, "Ya Rasulullah, apakah ini saya buat-buat, saya atakhallaqu bihi, apakah saya berusaha untuk berakhlak ataukah memang itu jabalanillahu alaihi, apakah itu memang sudah diciptakan sama Allah begitu untuk saya?" Kata Rasulullah, itu memang sudah jadi bawaanmu, diciptakan Allah dari sana begitu. Masya Allah itu. Nah, makanya ini akhlak ya, adab ini. Kita juga harus lihat nih, kalau orang memang dari bawaannya begitu, maka dia tidak butuh belajar, memang sudah adanya begitu. Adapun yang lain dia harus tahu dulu, misalnya akhlak tentang berbakti pada orang tua. Dia harus belajar. Ini pahalanya, keutamaan orang berbakti sama orang tua, hukuman, adab bagi orang yang durhaka sama orang tua. Baru dia berusaha untuk bakti sama orang tuanya. Ada orang mungkin tinggal di kampung lain, di pedesaan sana, dia tidak belajar agama, tapi masya Allah sama ibunya dia baik, gak pernah ngelawan, gak pernah bentak, apalagi sampai mukul. Ada kayak gitu. Ini sudah memang bawaan Allah ciptakan begitu. Maka kalau memang dari sananya sudah bawaan, ya itu sudah adab duluan berarti. Baru dia belajar bagaimana pahalanya, bagaimana keutamaannya. Namun yang jelas hukum asalnya ilmu dulu baru adab tentunya. Kita berusaha untuk berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.